kita akan melakukan simulasi untuk pengoperasian genset di lokasi PT Smart Friend Bandung. Nah, sebelumnya sebelum pengoperasian kita lengkapi dulu kelengkapan APD kita. Nah, untuk itu saya sudah memakai sebagian APD. Nah, ini ada sarung tangan, seragam lengkap, dan sepatu safety. Untuk APD-nya kita ada di dalam. Mari kita ambil dulu. Nah, ini tempat APD di sini, kita pakai saja. Nah, setelah itu kita mari ke ruang genset. Oke, kita ke ruang genset. Nah, ini kita udah bawa lock sheet-nya, jadi kita nanti cek di sana. Oke, saudara-saudara, kita udah memasuki ruangan genset. Dan di sini kita mempunyai 2 unit genset. Yang pertama itu unit 1. Nah, ini unit 1. Dan ini unit 2. Itu kapasitasnya sebesar masing-masing 800 kVA. Dengan merek Westin Power ya. Nah, sebelum pengoperasian, mari kita cek dulu ya, oli, aki, air radiator dan sebagainya. Nah, mari kita untuk yang pertama kita cek oli dulu. Nah, ini kita lihat posisi oli ada di mana. Nah, sebelum pengoperasian kita lihat itu. Nah, ini oli harus berada di titik aman, yaitu di antara garis maksimal dan minimal itu segini masih terlihat aman ya. Jangan sampai oli di bawah. Nah, itu kalau di bawah itu kita tidak bisa mengoperasikan karena berbahaya. Selanjutnya kita pengecekan terhadap aki ya. Nah, untuk aki ini kita kebetulan menggunakan aki kering. Jadi kita tidak ada pengecekan level air. Nah, jadi kita nanti cek saja di level baterai di display itu nanti ada berapa volt. Untuk selanjutnya kita cek watt separator ya. Nanti ini kita cek kandungan air apakah ada di solar ini. Nah, kalau ada nanti kita kelihatan di sini. Kalau ada kita buang saja. Jadi kalau nggak ada kita aman. Ya, kita lanjut untuk pengecekan yang lainnya. Untuk selanjutnya kita cek kondisi posisi air radiator ya. Di sana itu ada indikator air radiator. Nah, kita cek aja dulu posisinya. Nah, itu di sana ada indikator. Itu ada levelnya. Nah, nanti kita lihat apakah kurang, sedang atau pas gitu. Nah, kita lihat di sana itu posisinya udah pas. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengecek keadaan bahan bakar ya. Nah, kita di sini menggunakan bahan bakar solar. Nah, kita cek levelnya di tangki harian ini. Nah, untuk level tangki harian itu ada indikator di sana, ada gelasnya. Nah, gelas itu kita menunjukkan level sekitar 70% ya. Nah, itu 70% kita berposisi aman. Nah, untuk keran-keran juga kita udah terbuka aman, tekanan cerut. Nah, itu keran terbuka, indikator 1, keran 2 udah terbuka. Untuk memastikan kita sebelum genset ini berjalan, nah kita pastikan sekeliling kita itu tidak ada kebocoran, tidak ada benda yang dapat mengganggu jalannya mesin. Nah, kita cek aja sekeliling. Nah, dicek, barangkali ada kucing bersembunyi atau ular di sini ya. Juga nanti barangkali ada kebocoran-kebocoran di sekitar ini, oli atau solar ya. Ya, kita cek aja itu aman, tidak ada kebocoran. Nah, sebelah sini juga kita sekeliling saja, sekeliling ruangan ini kita cek. Nah, ke sini. Kalau dipastikan aman, nah kita nanti baru akan lakukan running genset.
Oke, untuk pengoperasian ya, sebetulnya kita itu ada dua cara. Yang pertama itu bisa dari modul gensetnya langsung atau dari panel kontrol yang ada di ruang sebelah. Nah, untuk kebiasaan kita itu biasanya kita mengoperasikan dari panel kontrol sebelah untuk memastikan bahwa panel kontrol itu bekerja. Sebelum pengoperasian, nah kita itu ada power meter ya. Oke, untuk pengoperasian genset yang tadi, nah ini kita berada di ruangan Bravo. Nah, ini letaknya panel kontrol ada di sini ya. Ini panel kontrol untuk genset 1 dan sebelahnya panel kontrol untuk genset 2. Nah, untuk cara pengoperasian itu kita ada manual mode, ada auto mode. Nah, karena kita akan melakukan pengoperasian dengan secara manual, maka yang kita tadi posisi di auto, kita reset dulu, stop dulu. Nah, kita beralih ke mode manual. Nah, ini sudah manual. Nanti untuk pengoperasian kita tinggal pencet angka 1 ini, start. Oke, kita start. Nah, ini kita udah ada menambahkan tegangan, fasa netral dan fasa itu ada sama frekuensi ada segini. Nah, sekarang kita lihat kondisi di ruangan genset. Untuk tegangan fasa netral itu ada, fasa ada. Ini adalah engine speed atau RPM. Ini tekanan oli di mesin. Ini loadnya 0 karena tidak pakai beban. Ini juga 0. Ampernya juga 0. Oke, setelah kita melakukan warming up ya, itu untuk mematikannya kita tinggal pencet tombol stop saja, lalu kita nanti kembalikan ke mode awal auto. Nah, setelah itu kita pencet. Oke, kita udah stop, ini genset udah pasti stop. Nah, kita kembalikan ke mode auto lagi. Oke. Untuk kita setelah melaksanakan pengoperasian genset, nah kita cek lagi untuk indikator power meternya ya. Nah, tadi kita melaksanakan sekitar 5 menit, warming up sekitar 5 menit, dan kita akan lihat power meternya tadi sekarang akhir itu 1346. Nah, ini. Oke, untuk yang terakhir ya, kita menyalakan exhaust yang di atas itu. Nah, itu setelah kita semua melakukan running, nah kita buang panasnya. Untuk membuang panas kita nyalakan exhaust. Dari sini. Ini exhaust. Genset dan PLN di tempat kita. Nah, untuk pengoperasian
defaultnya kita pasang pada mode auto. Nah, jadi pada mode auto ini apabila PLN mati, tidak ada indikator, itu off semua, tidak ada indikator, maka itu otomatis genset akan running. Nah, genset running itu nanti disuplai ke sini. Nah, ini coming genset, coming PLN. Nanti disuplai ke sini. Begitu genset nyala, nah itu ini PLN udah off dan ini akan otomatis masuk, ATS ini masuk dan akan menyuplai lagi ke perangkat dan gedung kita. Nah, ini di sini ada sistem interlock. Jadi tidak mungkin ada tabrakan antara input PLN dan input genset. Jadi ada sistem interlock. Kalau ini mati, ini hidup. Nah, pada saat nanti PLN itu nyala kembali, maka dalam waktu delay 1 menit itu ini akan mati dan PLN akan otomatis masuk kembali. Nah, itu secara teknisnya seperti itu dan itu secara otomatis. Oke, tambahan satu lagi. Nah, jadi kita akan menjelaskan tentang cara kerja dua buah genset di tempat kita. Nah, ini dua buah genset itu kita menggunakan single operation. Jadi genset satu jalan. Nah, apabila di genset satu itu ada trouble, maka genset dua otomatis akan membackup. Begitu juga sebaliknya, tergantung di mana basic ini kita berada. Nah, ini basic mode ini. Jadi pada saat nanti mati, ini yang pertama jalan adalah genset nomor 1. Dan kebalikannya, kalau misalnya kita geser genset 2, maka yang jadi basic adalah genset 2. Dan seperti itu. Apabila genset 2 ada trouble, maka genset 1 akan membackupnya. Dan begitu sebaliknya. Nah, apabila terjadi trouble di engine, nah misalnya ada frekuensi atau gagal itu otomatis semua ada direkod di sini. Nah, ada namanya di sini. Nah, apabila ada nanti salah satu engine ada yang trouble, baik itu sebelum jalan atau pada saat jalan ada trouble, itu ada di display ini dan otomatis engine-nya akan shutdown dan di backup dengan engine satunya lagi. Nah, itu cara kerja sistem genset pada tempat ini. Oke, saudara-saudara, itu tadi cara-cara pengoperasian genset di tempat ini di PT Smart Frame Bandung. Nah, itulah langkah-langkah kita mengoperasikan